Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Kewarganegaraan atau Civic Education di pekan ketiga dengan tema integrasi nasional. Pada bab ini kita akan belajar pentingnya integrasi nasional bagi sebuah negara bangsa atau nation state. Setelah melakukan perkuliahan ini, kita diharapkan mampu berdisiplin mewujudkan integrasi nasional dan mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga mampu mengevaluasi pentingnya integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema integrasi nasional ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, definisi integrasi nasional. Yang kedua, jenis integrasi nasional. Yang ketiga, integrasi nasional dipandang dari 3 aspek. Yang keempat, pentingnya integrasi nasional. Yang kelima, integrasi nasional versus disintegrasi nasional. Yang keenam, sejarah integrasi di Indonesia. Yang ketujuh, perkembangan integrasi di Indonesia. Yang kedelapan, faktor integrasi. Yang kesembilan, dinamika dan tantangan integrasi nasional. Definisi integrasi nasional. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggris adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologis, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Kemudian ada beberapa pengertian dari para ahli atau pakar mengenai integrasi nasional. Di antaranya yang pertama, Kurana pada tahun 2010 menyatakan integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Kemudian Safruddin Bahar pada tahun 96 memiliki pengertian bahwa integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang ketiga, Riza Nur Arfani pada tahun 2001 membuat pengertian integrasi nasional adalah pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah. Sedangkan Yuliati Suroyo pada tahun 2002 menyatakan bahwa integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Dan Ramlan Surbakti pada tahun 2010 mendefinisikan integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Dapat kita simpulkan bahwa integrasi adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada. Yang kedua, jenis integrasi nasional. Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti pada tahun 2010 menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Menurutnya, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Yang pertama, integrasi bangsa. Integrasi bangsa menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Kita dapat lihat bahwa bermacam-macam pakaian adat yang ada di Indonesia adalah sebagai pemersatu budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, integrasi wilayah. Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga, integrasi elit massa yang menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah,
mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit massa. Pada gambar menunjukkan Bupati Jember melakukan proses integrasi, proses mendekatkan antara elit dan massa. Hal ini adalah wujud dari integrasi elit massa. Yang keempat, integrasi nilai, menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Hal ini ditunjukkan pada gambar orang yang bersedia bersatu karena ada nilai bersama yang diterima dan dijunjung. Ditunjukkan dengan perilaku takziah yang ada di masyarakat. Yang kelima, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif, menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Dalam gambar adalah orang-orang yang bekerja secara terintegrasi karena memiliki tujuan yang sama. Menurut Suroyo tahun 2002, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi menjadi satu bangsa atau nation, terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Dalam realitasnya, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya. Dari aspek politik, lazim disebut integrasi politik. Kemudian aspek ekonomi disebut integrasi ekonomi, yaitu saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergi. Dan aspek sosial budaya atau integrasi sosial budaya, yaitu hubungan antara suku, lapisan, dan golongan. Berdasarkan pendapat ini, integrasi nasional meliputi integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Yang pertama, integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut, atau antara penguasa dan rakyat, untuk menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Yang kedua, integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan atau pencabutan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya. Contohnya, peraturan, norma, dan prosedur dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Yang ketiga, integrasi sosial budaya. Integrasi sosial budaya merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat, sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misalnya suku, agama, dan ras. Pembahasan keempat mengenai urgensi atau pentingnya integrasi nasional. Dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkeabsahan merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja bersama. Kemampuan ini tidak hanya dapat dijalankan melalui kewenangan menggunakan kekuasaan fisik, meskipun sah, tapi juga persetujuan dan dukungan rakyat terhadap pemerintah.
Jadi diperlukan hubungan yang ideal antara pemerintah dengan rakyat, sesuai dengan sistem nilai dan politik yang disepakati. Hal ini memerlukan integrasi politik. Negara bangsa baru seperti Indonesia setelah tahun 1945 membangun integrasi juga menjadi tugas penting. Ada dua hal yang menjelaskan pentingnya integrasi nasional. Yang pertama, pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Penjajah lebih mengutamakan membangun kesetiaan pada penjajah itu sendiri untuk kepentingan integrasi pribadi penjajah. Jadi setelah merdeka, kita perlu menumbuhkan kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi bangsa. Pentingnya integrasi nasional yang kedua. Bagi negara-negara baru, tuntutan integrasi juga menjadi masalah pelik. Bukan karena perilaku pemerintah kolonial sebelumnya, tapi juga latar belakang bangsa yang bersangkutan. Negara bangsa merupakan negara yang di dalamnya terdiri dari banyak bangsa atau suku yang selanjutnya bersepakat bersatu dalam sebuah bangsa yang besar. Suku-suku tersebut memiliki pertalian primordial yang merupakan unsur negara dan telah menjelma menjadi kesatuan etnik yang selanjutnya menuntut pengakuan dan perhatian pada tingkat kenegaraan. Ikatan dan kesetiaan etnik adalah suatu yang bersifat alami dan bersifat primer. Adapun kesetiaan nasional bersifat sekunder. Bila ikatan etnik tidak diperhatikan atau terganggu, mereka akan mudah dan akan segera kembali pada kesatuan asalnya. Sebagai akibatnya, mereka akan melepaskan ikatan komitmennya sebagai satu bangsa. Ditinjau dari keragaman etnik dan ikatan primordial ini, pembangunan integrasi nasional bangsa menjadi semakin penting. Kekacauan dan disintegrasi bangsa yang dialami pada masa-masa awal bernegara misalnya yang telah terjadi di India dan Sri Lanka bisa dikatakan bukan semata akibat politik pecah belah kolonial, namun akibat perebutan dominasi kelompok-kelompok primordial untuk memerintah negara. Hal ini menunjukkan bahwa setelah lepas dari kolonial, mereka berlomba saling mendapatkan dominasinya dalam pemerintahan negara. Mereka berebut agar identitasnya diangkat dan disepakati sebagai identitas nasional. Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya, maka disintegrasi dapat diartikan sebagai ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Jika integrasi terjadi konsensus, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Masyarakat suatu bangsa pasti menginginkan terwujudnya integrasi, namun dalam kenyataannya yang terjadi justru gejala disintegrasi. Disintegrasi memiliki banyak ragamnya, misalnya pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Sejarah menjelaskan bangsa Indonesia sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurut Suroyo, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia. Yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Yang kedua, model integrasi kolonial. Dan yang ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi yang pertama ini bersifat kerajaan Majapahit. Struktur kerajaan yang begitu luas terstruktur konsentris. Dimulai dengan konsentris pertama yaitu wilayah inti kerajaan atau Nagaragung, yaitu pada Pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Yang kedua, konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa atau mancanegara dan pasisiran, yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom.
Sedangkan konsentris ketiga atau tanah sabrang adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang antara lain dengan Champa, Kamboja, dan Ayudhya-pura atau Thailand. Yang kedua, model integrasi kolonial. Model integrasi kolonial ini lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda, baru sepenuhnya dicapai pada awal abad ke-20 dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah dan juga dengan menguasai maritim. Sedang integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari pegawai-pegawai Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan massa rakyat. Dengan kata lain, pemerintah tidak memiliki dukungan massa yang berarti. Integrasi model kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia, tapi hanya untuk maksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial. Yang ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi nasional Indonesia ini merupakan proses integrasi bangsa Indonesia sejak bernegara pada tahun 1945. Meski sebelumnya ada integrasi kolonial, namun integrasi nasional Indonesia berbeda dengan model yang kedua. Integrasi model kolonial lebih dimaksudkan agar rakyat jajahan atau Hindia Belanda mendukung pemerintahan kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguasaan wilayah. Integrasi model ketiga, yaitu model integrasi nasional Indonesia, dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru, yaitu bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan atau nasionalisme yang baru, atau kesadaran kebangsaan yang baru. Model integrasi nasional Indonesia ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa, khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintah kolonial Belanda. Mereka mendirikan organisasi-organisasi pergerakan, baik yang bersifat keagamaan, kepemudaan, kedaerahan, politik, ekonomi, perdagangan, dan kelompok perempuan. Para kaum terpelajar ini mulai menyadari bahwa bangsa mereka adalah bangsa jajahan yang harus berjuang meraih kemerdekaan jika ingin menjadi bangsa merdeka dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Mereka berasal dari berbagai wilayah dan suku bangsa yang merasa sebagai satu nasib dan satu penderitaan sehingga bersatu menggalang kekuatan bersama. Contohnya Soekarno dari Jawa, Muhammad Hatta berasal dari Sumatera, A.A. Maramis berasal dari Sulawesi, dan Tengku Muhammad Hasan dari Aceh. Kemudian dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa dilalui dengan tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama, masa perintis. Masa perintis adalah masa dimulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan. Masa ini ditandai dengan munculnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kelahiran Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua, masa penegas. Masa penegas adalah masa dimulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Dengan Sumpah Pemuda, masyarakat Indonesia yang beraneka ragam menyatakan diri sebagai satu bangsa yang memiliki satu tanah air, satu bangsa dan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga, masa percobaan. Bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Organisasi-organisasi pergerakan yang tergabung dalam GAPI atau Gabungan Politik Indonesia pada tahun 1938 mengusulkan Indonesia berparlemen, tapi perjuangan menuntut kemerdekaan Indonesia tidak berhasil. Yang keempat, masa Pandobra. Pada masa ini, semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka,
bebas dan sederajat dengan bangsa lain. Nasionalisme telah mendasari bagi pembentukan negara kebangsaan Indonesia yang modern. Di sisi politik, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan pernyataan bangsa Indonesia baik ke dalam maupun keluar bahwa bangsa ini telah merdeka, bebas dari belenggu penjajahan dan sederajat dengan bangsa lain di dunia. Dari sisi sosial budaya, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan revolusi integratifnya bangsa Indonesia dari bangsa yang terpisah dengan beragam identitas menuju bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Howard Origin dalam Muhaimin dan Colin McAndrew pada tahun 1945 menyebutkan ada 5 pendekatan atau cara bagaimana pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Contohnya ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, maka rakyat Indonesia bersatu melawannya. Suatu bangsa yang sebelumnya berseteru dengan saudara sendiri suatu saat dapat berintegrasi ketika ada musuh negara yang datang atau ancaman bersama yang berasal dari luar negeri. Adanya persepsi musuh dari luar mengancam bangsa juga mampu mengintegrasikan masyarakat bangsa itu. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya, dan memiliki jasa-jasa besar pada umumnya mampu menyatukan bangsa yang sebelumnya tercerai-berai. Contohnya Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Gaya politik sebuah kepemimpinan bisa dipakai untuk mengembangkan integrasi bangsa. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik, misalnya birokrasi, juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik, dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya, masyarakat bersatu dalam satu sistem pelayanan. Yang keempat, ideologi nasional. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan tersebut. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tapi menerima satu ideologi yang sama, maka bisa memungkinkan masyarakat itu bersatu. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama yang bisa mempersatukan masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan nilai sosial bersama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai bersama tidak harus berlaku secara nasional. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat nilai-nilai bersama. Dengan nilai itu, kelompok-kelompok masyarakat di daerah tersebut bersedia bersatu, misalnya Pelagadong, sebagai nilai bersama yang dijunjung oleh masyarakat Maluku. Yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa itu bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Orang-orang yang dirugikan dan miskin sulit untuk mau bersatu. Banyak kasus karena ketidakadilan, maka sebuah masyarakat ingin memisahkan diri dari bangsa yang bersangkutan. Dengan pembangunan ekonomi yang merata, maka hubungan dan integrasi antar masyarakat akan semakin mudah dicapai. Subbahasan yang ke-9 adalah dinamika integrasi nasional di Indonesia. Sejak merdeka, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tentaman zaman pada waktu itu. Kita contohkan 5 peristiwa besar integrasi. Yang pertama, integrasi bangsa. Pada tanggal 15 Agustus tahun 2005, melalui MOU di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama NKRI. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi
yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai tahun 2005. Yang kedua, integrasi wilayah. Melalui deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yaitu lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah dan laut tidak lagi merupakan pemisah pulau tapi menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia. Yang ketiga, integrasi nilai. Pancasila merupakan nilai integratif bagi bangsa Indonesia. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan, misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Mulai kurikulum 1975, mulai diberikannya mata pelajaran pendidikan moral Pancasila di sekolah. Saat ini melalui kurikulum 2013 terdapat mata pelajaran PPKN. Melalui pelajaran ini Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara disampaikan kepada generasi muda. Yang keempat, integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan, misalnya kunjungan ke daerah, kemudian temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Yang kelima, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintah, termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi di Indonesia diawali dengan sidang PPKI 1 pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu memilih presiden dan wakil presiden. Sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus memutuskan pembentukan 12 kementerian dan 8 provinsi di Indonesia. Pada gambar yang ada di tampilan adalah gambar Kabinet pertama Republik Indonesia yang menandai dimulainya integrasi perilaku dalam birokrasi pemerintahan Indonesia. Kemudian faktor integrasi. Menurut Sunyoto Usman pada tahun 1998 menyatakan bahwa suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila terpenuhi faktor-faktor berikut. Yang pertama, masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Jika masyarakat memiliki nilai bersama yang disepakati, maka mereka dapat bersatu. Namun jika sudah tidak ada lagi nilai bersama, maka mudah untuk berseteru. Yang kedua, masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki cross-cutting affiliation, sehingga menghasilkan cross-cutting loyalty. Jika masyarakat yang berbeda-beda latar belakangnya menjadi anggota organisasi yang sama, maka mereka dapat bersatu dan menciptakan loyalitas pada organisasi tersebut, bukan lagi pada latar belakangnya. Yang ketiga, memiliki sifat saling ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Apabila masyarakat saling memiliki ketergantungan, saling membutuhkan, saling kerjasama dalam bidang ekonomi, maka mereka akan bersatu. Namun jika ada yang menguasai suatu usaha atau kepemilikan, maka yang lain akan merasa dirugikan dan dapat menimbulkan perseteruan. Contohnya pada saat ini kita lebih suka untuk berbelanja barang secara online di marketplace yang didatangkan atau dijual di luar negeri dengan alasan barang itu murah dan ongkos kirim lebih murah dari ongkos kirim di dalam negeri. Nah, ini sangat berbahaya
karena akan mematikan produktivitas atau perkembangan perputaran perekonomian di Indonesia. Sebaiknya kita tetap membeli barang-barang yang ada di dalam negeri, terutama tetangga, produk-produk UKM atau yang semisalnya yang dihasilkan oleh anak negeri atau bangsa Indonesia sendiri. Tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar dari perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkaitan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia, dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya. Berkaitan dengan dimensi horizontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Titik pusat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, di antaranya masalah hubungan darah atau kesukuan, jenis bangsa atau ras, bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan dapat menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi, dan unjuk rasa. Hal ini bisa berpeluang mengancam integrasi horizontal di Indonesia. Berkaitan dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengar keluhan rakyat, mau turun ke bawah dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan. Kesimpulan, integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation, yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian, unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi satu nation atau bangsa. Jenis-jenis integrasi mencakup integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan dimensi horizontal. Sedangkan aspek integrasi meliputi aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyiratkan adanya keterpaduan, kesatuan, dan kesepakatan atau konsensus, maka disintegrasi menyiratkan adanya keterpecahan, pertentangan, dan konflik. Model integrasi yang dapat berlangsung di Indonesia adalah model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Perkembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi, yaitu yang pertama, adanya ancaman dari luar. Kemudian, yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Dan yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Integrasi bangsa diperlukan untuk membangkitkan kesadaran akan identitas bersama,
menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Demikian materi yang bisa diberikan di pekan ketiga mengenai integrasi nasional. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikunna.